dan semangat untuk mengikuti kegiatan berbagi praktik baik yang disampaikan saya sendiri. Bapak Ibu, sebelum saya memulai, izinkan saya menyampaikan pantun. Bunga melati di tepi jalan, harum wangi semerbak menawan. Bapak Ibu guru yang saya kasihi, terima kasih telah hadir sebagai hadirin. Oke, baik Bapak Ibu, saya di sini selaku sahabat teknologi Provinsi Sumatera Utara, dan puji Tuhan ketepatan saya satu-satunya yang mewakili tingkat SMA SMK untuk Capis wilayah 7 level 4. Iya. Oke ya. Tapi yang jelas Bapak Ibu, ini semua terjadi tidak seperti yang saya bayangkan. Artinya semua perjuangan itu membutuhkan semangat. Dan yang paling utama itu adalah saya yakin dan percaya itu semua karena ada dukungan doa daripada Bapak Ibu sekalian, sehingga saya masih diizinkan untuk melanjut ke level 4 ini. Ya, jadi pada kesempatan ini Bapak Ibu, materi berbagi praktik baik yang akan saya sampaikan itu temanya adalah teknologi digital untuk meningkatkan minat siswa dalam berliterasi dan bernumerasi. Jadi semuanya nanti dilakukan dengan menggunakan MPI, multimedia pembelajaran interaktif, untuk meningkatkan minat siswa dalam berliterasi dan bernumerasi. Baik, kenapa ini saya pilih temanya? Karena saya berangkat dengan suatu latar belakang. Nah, apa latar belakang? Latar belakangnya itu seperti yang ada di gambar ini. Semua sekolah pasti mengalami dilema hal ini. Anak-anak sepertinya gairah belajarnya tidak ada sama sekali. Ya kan? Belum apa-apa, baru masuk bel pertama sudah mulai menunjukkan tidak ada gairah belajarnya. Ya kan? Nah, hal itu bisa kita buktikan dari rapor pendidikan. Ya, rapor pendidikan ini se-Indonesia. Ya, se-Indonesia. Nah, jadi ini ada dua periode, 2023, ini data yang diambil dari 2022, dan data tahun 2024, datanya itu adalah data dari 2023. Jadi kalau kita amati Bapak Ibu, ya, pada tahun 2023 hasil ANBK di 2022 itu sangat sedap, ya, mulai dari tingkat SD, SMP, dan SMA. Ini faktanya, ya. Itu kan langsung kita sendiri selaku guru, ya, ketika masuk di kelas sudah nampak terlihat anak-anak itu tidak memiliki gairah sama sekali untuk belajar. Begitu juga tahun 2024. Di sini memang kalau kita lihat ada kenaikan, tapi kenaikannya tidak begitu drastis kenaikannya, tetap dia dikategorikan sedang. Jadi ini sumbernya yang saya dapat dari langsung dia dari website resmi Kemdikbud. Nah, ini adalah merupakan hasil literasi yang diperoleh di Indonesia ini. Makanya sebelumnya Pak Nadiem, ya, Menteri Pendidikan kita sebelumnya, itu yang diutamakannya, ini yang mau dikejarnya, karena dari hasil PISA memang diakui, ya, Indonesia ini termasuk yang paling rendah untuk literasi dan numerasinya. Makanya itu dia godok terus, ya, sampai berapa episode, ya, kurikulum merdeka tersebut, dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan Indonesia, khususnya literasi dan numerasi. Nah, kita lihat bagaimana dengan numerasi, Bapak Ibu sekalian.
sama saja. Di tahun 2023 diperoleh data untuk hasil ADBK 2022 itu sedang, ya. SD itu 46,67%, SMP 40,3%, SMA 41,14%. Di tahun berikutnya dari data 2023 yang dikumpulkan di 2024 begitu juga ada kenaikan, tapi tidak signifikan kenaikannya, tidak drastis, dan dia masih dimasukkan ke dalam kategori sedang. Nah, ini adalah merupakan dilema bagi semua sekolah, apalagi sekolah kita di SMA Negeri 1 Mangkaran ini. Bukan Bapak Ibu saja yang merasakan, saya secara pribadi pun juga merasakan dilema tersebut. Saya pun menjadi galau, bagaimana ini? Jadi kesannya kita merasa kita di dalam kelas itu kayaknya kurang berhasil seperti itu. Tapi yang jelas Bapak Ibu, percayalah, sebenarnya penyebabnya itu ini. Nah, penyebabnya ini, ya, ada tiga. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung. Kemudian yang kedua pasti ini ada keterkaitan juga, ya, keluarga. Jadi jangan hanya semuanya setiap kegiatan itu yang di sekolah guru yang dibebankan, orang tua juga menjadi faktor utama. Dan yang paling penting itu adalah poin ketiga, karena pengaruh perkembangan teknologi, ya kan, sehingga anak-anak itu sekarang lebih cenderung cinta kepada gadgetnya daripada cinta bukunya, ya kan. Nah, ini adalah menjadi tantangan kita sendiri. Nah, lingkungan belajar yang dimaksud di sini bagaimana? Ya, kalau di sekolah kita mungkin ya sudah mencukupi, ya, fasilitas buku, ya, Ibu Kris, ya. Nah, sudah mencukupi. Cuman terkadang ini juga dilema bagi kita. Ada buku mungkin ketika kita di dalam kelas, si anak itu merasa kurang respect terhadap kita. Karena apa? Karena metode pengajaran yang kita sampaikan itu kurang kreatif, sehingga gak mengena di hatinya. Nah, dan dia pun merasa bosan dan tertekan. Jadi kesannya datang ke sekolah terpaksa, tapi gak ada dapat apa-apa, gitu, ya kan. Kemudian yang kedua itu tadi peran keluarga. Kadang-kadang orang tua ini sibuk, ya kan. Ada yang sibuk ke ladangnya mau panen, sehingga terlantar anak-anaknya di rumah, ya kan, sampai keluar kota. Akibatnya ya anak-anak itu tidak ada komunikasi dua arah, tidak ada sharing antara si anak dengan orang tua tersebut, ya kan. Sehingga ini mengakibatkan bagaimana? Iya, anak itu tidak termotivasi untuk belajar, apalagi untuk berliterasi dan bernumerasi, seperti itu lagi, ya. Dan yang terakhir itu ini, ya, adanya gangguan teknologi ini, saya rasa semua sudah tahu dan sudah paham, ya, Bapak Ibu. Karena adanya perkembangan teknologi ini banyak sekali, ya, platform-platform yang membuat daya tarik si anak itu lebih tertarik kepada apa? Gadget itu sendiri, sehingga dia lalai, lupa waktu, lupa dia tujuan dia itu ke sekolah ngapain. Nah, alhasil karena dia paksakan dirinya di rumah, bertahan di depan HP, ya kan, mengakibatkan si anak itu rela untuk begadang sampai di sekolah sudah tidak ada lagi semangatnya, dia pengen tidur, ya kan, seperti itu Bapak Ibu. Nah, jadi berdasarkan permasalahan yang timbul tadi, tentu kita di sini sebagai guru tidak boleh tinggal diam. Ini adalah merupakan tantangan bagi kita, ya kan. Nah, apakah action yang akan kita lakukan supaya si anak itu benar-benar merasa diperhatikan sama kitanya, dan dia pun juga merasa kita adalah guru yang dinanti-nantikan, seperti Bu Dewi contoh kecilnya, ya. Oke, nah demikian juga yang saya lakukan Bapak Ibu. Di sini ada beberapa hal yang pernah saya lakukan di SMA Negeri 1 Pangkatan. Yang pertama itu adalah ini, ya Bapak Ibu, yaitu membuat kegiatan bakri, ya. Ini sudah kita lakukan, berjalan dengan baik, dan sudah mulai ada perubahan dari anak-anak itu sendiri. Artinya dalam kegiatan bakri ini kan turut
dikembangkan. Nah, sebagai contoh itu ada anak-anak yang gemar untuk melukis. Nah, kemarin sudah kita lihat bersama-sama bagaimana hasilnya. Kemudian ada juga anak-anak yang membaca puisi. Dan ini yang terakhir kemarin, anak-anak itu menunjukkan kegiatan bakat aksinya sebagai tanda cintanya terhadap tanah air dan bangsa ini dengan membuat miniatur, ya, miniatur dari berbagai daerah. Dan tidak hanya itu saja, untuk menunjukkan adanya rasa toleransi itu, ya Bapak Ibu, untuk menunjukkan adanya rasa toleransi tersebut, anak-anak ini juga menciptakan miniatur beberapa rumah ibadah yang ada di Indonesia ini. Nah, inilah harapan kita, ya. Salah satu trik yang bisa kita lakukan adalah kita pancing anak-anak ini untuk menunjukkan apa yang menjadi potensi kita, seperti itu, ya. Karena sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Nadiem, ya, Menteri Pendidikan kita sebelumnya, bahwasanya kita harus menerapkan pembelajaran yang berpihak kepada murid, ya, yang berpusat kepada siswa. Tidak lagi zamannya sekarang ini kita menerapkan pembelajaran itu kepada diri kita sendiri, karena yang mau kita bagi ilmunya adalah anak-anak itu untuk bisa mereka pakai untuk kedepannya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Dan tidak hanya itu saja Bapak Ibu, ya, ini adalah merupakan salah satu action, ya, yang ditunjukkan anak-anak tersebut berdasarkan bakat dan minat yang dimilikinya. Di dalam kegiatan pembelajaran pun saya juga sudah menerapkan, ya, bagaimana strategi, ya, supaya tujuan pembelajaran yang kita buat itu tercapai ke si anak-anak tersebut. Maka di sini kita perlu membuat apa? Suatu metode dan model pembelajaran yang tepat. Apalagi yang zaman sekarang ini kan lagi tren, ya, pembelajaran diferensiasi. Nah, diferensiasi artinya di sini si anak diberikan kebebasan untuk menunjukkan apa yang dia senangi, ya kan, apa yang dia senangi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu, di sini pada kegiatan pembelajaran tersebut, sebelum saya sampaikan materi, saya ajak anak-anak itu untuk apa? Untuk berpikir. Jadi ada masalah yang saya buat, sebagai aplikasi daripada materi yang saya sampaikan, ya kan? Tapi sebelumnya di sini saya buat asesmen terlebih dahulu untuk mempermudah kita membagi kelompok. Tapi di sini bukan dilihat siapa visual, auditori dan kinestetik, tapi ini kita bagi kelompoknya berdasarkan apa? Tinggi, sedang, rendahnya kemampuan awal yang dimiliki si anak. Nah, selanjutnya di sini saya ajak anak-anak itu untuk mulai berpikir kritis, ya, untuk membayangkan bagaimana isomer tersebut. Nah, dalam hal ini saya analogikan isomer itu seperti sebuah gelang karet. Jadi saya ajak anak-anak itu untuk mempraktikkannya di depan, ya. Nah, bagaimana gelang karet yang pernah kau mainkan waktu masa kecil dulu? Apa yang bisa kau lakukan terhadap gelang karet tersebut, ya? Nah, ternyata anak-anak itu bisa berhasil membuat suatu ide. Pak, saya masa kecil dulu, saya ingat Pak, waktu main karet dengan teman-teman, kami bisa merakit, ya, gelang karet itu menyerupai sebuah benda yang beraneka ragam. Dan bukan hanya benda, tapi apa, burung juga kita buat. Nah, seperti itu. Nah, jadi setelah itu barulah kita lakukan apa? Ya, pembentukan kelompok dari hasil asesmen awal yang kita lakukan tadi. Nah, sebagai output dari hasil diskusi kelompok itu, anak-anak itu saya ajak untuk apa? Menunjukkan apa hasil yang diperolehnya. Ada yang langsung menggunakan alat peraga, ada yang langsung dengan kelompoknya membentuk bermacam-macam isomer, dan ada yang menggunakan apa? Tanpa untuk mempresentasikan hasilnya. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi Bapak Ibu tidak hanya sampai di situ. Saya sudah membuat kegiatan bakri, saya juga sudah membuat perubahan di dalam metode dan model
rasa antusiasme anak-anak itu di dalam pembelajaran itu. Harapan ya tidak mengantuk. Dan ini yang paling tertarik lagi saya ya, dan saya pun jadi tertantang karena mengingat perkembangan teknologi, anak-anak itu kan cenderung suka main game. Nah, saya perlu berpikir di sini, Bapak Ibu sekalian, bagaimana lah seandainya saya bisa membuat sesuatu dari teknologi ini untuk dijadikan sebagai alat pembelajaran mereka, tapi dia dalam bentuk game seperti itu. Nah, jadi di sini saya buatlah suatu multimedia pembelajaran interaktif. Jadi dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, dalam satu web kita bisa terhubung ke platform-platform lainnya, ya. Jadi kita tidak berpindah ke tab-tab yang lainnya kalau kita pakai laptop. Jadi dalam satu handphone itu bisa langsung kita buka sekaligus semua yang kita perlukan di dalam multimedia pembelajaran interaktif tersebut. Ya, jadi diperlukan suatu alat, ya, alat yang menghubungkan gambar, kanva, game, kuis dan sebagainya dalam satu multimedia pembelajaran. Banyak jenis ya Bapak Ibu multimedia pembelajaran yang bisa kita buat, banyak sekali. Ya, bisa juga dari Canva, bisa juga dari Google Site, ya, bisa juga dari AS3 ya, artikel storyline 3. Nah, tapi untuk hal ini saya membuatnya dalam website Geniali. Nah, jadi modelnya itu bersama seperti apa? Seperti PowerPoint. Jadi kita linkkan dia, ya, setiap slide-nya itu, sehingga nanti kita akan mendapatkan satu multimedia pembelajaran interaktif itu sekaligus. Ya, apa keunggulannya, Bapak Ibu sekalian? Di mana keunggulan yang bisa kita dapatkan ya Bapak Ibu? Yang pertama itu adalah visualisasinya lebih jelas, ya kan? Kemudian interaksi yang membuat pembelajaran lebih menyenangkan, karena tidak hanya melihat pembelajaran saja, mereka juga diajak untuk tertata, ya, ditata. Setelah mereka mempelajari materi secara e-book ataupun dengan menggunakan video, mereka juga diajak untuk apa? Menyelesaikan kuis ataupun game edukasi, sehingga dia lebih menyenangkan, tidak membosankan. Kemudian lebih fleksibel penggunaannya di berbagai platform digital seperti itu. Ya. Nah, jadi manfaat MPI bagi guru itu ya Bapak Ibu, ya tentu kita tidak repot-repot lagi. Artinya gini, ketika kita menyampaikan pembelajaran tersebut, kita nggak langsung menyampaikan apa tujuannya atau apa isi daripada materi tersebut. Karena di dalam multimedia pembelajaran itu sudah ada semua. Kita hanya sebagai fasilitator saja, ya, tidak lagi sebagai apa? Sebagai pengajar di situ. Kemudian yang kedua, ini kan biasa ya, untuk mengukur kemampuan anak-anak itu dalam pemahaman materi yang kita sampaikan, kita perlu apa? Assessment, alat ukur, ya kan? Jadi ini lebih apa dia? Lebih efisien, lebih efektif, dan lebih interaktif. Tidak seperti yang biasa kita kerjakan selama ini kan, pakai Google Form atau pakai apa lagi, ya kan? Kemudian yang ketiga, justru ini memancing kita untuk lebih meningkatkan lagi kreativitas kita dalam mengembangkan apa? Mengembangkan konten seperti itu. Nah, bagi siswa bagaimana manfaatnya? Justru kita akan melihat siswa itu akan terlihat lebih aktif. Nah, jadi karena dia dibuatkan seperti kayak main game online seperti itu. Padahal tidak. Nah, karena di dalamnya itu kan ada materi pembelajaran, video pembelajaran, ya. Jadi untuk apanya? Untuk membuat gamenya ya kita buat tambahannya di sana nanti. Kemudian pembelajaran mandiri itu bisa kita hubungkan dengan berbagai sumber multimedia, dan diharapkan juga kemampuan siswa dalam belajar itu sesuai kecepatan masing-masing, ya, seperti itu. Nah, ini dia Geniali ya Bapak Ibu. Ya, inilah salah satu multimedia pembelajaran interaktif yang saya pakai, ya, Geniali. Jadi Geniali ini adalah sebuah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk apa? Membuat berbagai jenis konten interaktif, termasuk media pembelajaran, ya. Jadi media pembelajaran dibuat itu memungkinkan
presentasi, infografis, kuis, escape rooms, dan banyak lagi dengan elemen interaktif yang membuat pembelajaran menjadi lebih menarik dan dinamis. Nah, ya genial ya Bapak Ibu ya. Nah ini dia contoh kegiatan pembelajaran yang saya lakukan menggunakan MPI dengan model pembelajaran problem based learning, ya problem based learning. Ya jadi di dalam MPI ini Bapak Ibu sudah ada tombol-tombol yang kita siapkan, tombol-tombol navigasi ya. Artinya ini adalah merupakan suatu perintah untuk memindahkan dari tampilan satu ke tampilan berikutnya ya. Nah, inilah dia menunya ya. Jadi dalam satu web Genial ini kita bisa mengisi hal-hal yang berkaitan dengan pembelajaran yang akan kita sampaikan. Pastinya yang pertama itu adalah tujuan pembelajaran, kemudian pendahuluan, materi somer, materi ya, kemudian video pembelajaran, terus ada kuis interaktif, dan supaya anak-anak itu menjadi lebih semangat, saya buat gamenya. Jadi mereka tidak hanya terpaku kepada materi pembelajaran saja, mereka bisa membuat feedback dari apa yang mereka pelajari dengan membuat satu game edukasi, dan terakhir adalah refleksi. Nah, sebagai contoh ya Bapak Ibu, saya tampilkan ini misalnya video pembelajaran saya klik ini nanti akan muncul ya. Nah, dia akan berpindah, gitu ya. Jadi dia tidak membuka tab yang baru, tetap di situ juga dia berada, ya kan? Nah, kemudian kita kembali lagi ke menu, ini pendahuluan. Nah, di sini pendahuluan ada 2 halaman, jadi saya buat tombol next untuk melanjut ke slide berikutnya. Nah, seperti itu. Dan kemudian kita kembali ke menu, kita masuk ke materi visomer. Nah, di sini saya pakai AnyFlip, ya flipbook itu ya, Bapak Ibu. Nah ini dia, jadi keren dia kan. Jadi anak-anak itu suka jadinya memangnya. Nah, kalau yang selama ini kan e-book PDF itu aja kan. Nah ini kita buat tampilannya agak beda, unik, sehingga anak-anak itu menarik juga ini ya. Bagaimana? Iya, ada. Nanti saya akan kasih tahu bagaimana cara kerjanya, cara membuatnya. Iya, terus saya pilih dulu lah ya. Kemudian ini selesai video pembelajaran. Nah di sini dalam video pembelajaran ini saya buat AI, ya artificial intelligence, dengan memanfaatkan AI, ya dengan memanfaatkan Canva. Jadi di Canva itu sudah ada AI Bapak Ibu. Bapak Ibu cukup siapkan foto yang terkeren, tercantik, terganteng. Udah, nanti kita langsung. Bapak Ibu bisa lihat. Itu foto. Tapi saya ngomong. Iya. Itu nggak usah dibahas. Bukan efek. Ini foto yang udah lama kan saya cari. Saya nggak pernah lagi foto-foto soalnya. Jadi seperti itu dia. Jadi kesannya seolah-olah kita mengajar, padahal bukan. Nah, foto kita yang di situ, tapi ngomong. Iya, seperti itu. Enggak itu kok. Memang apa yang ada di situ itu juga diucapkan. Iya, benar. Bukan komak kami. Ya harus lebih apanya? Oke, saya kecilkan. Ini saya matikan dulu ya, yang mengganggu. Oke, ini saya buka. Satu, isomer struktur adalah isomer yang memiliki rumus molekul dan jenis hidrokarbon yang sama tetapi bentuk rangka dan posisi yang berbeda. Nama juga Ibu. Kalau suara saya berarti langsung saya dong yang ngomong. Iya, nanti saya lihat sedikit gimana caranya. Posisi tidak jenuh, senyawa alkina dan senyawa. Makanya dalam MPI ini kita nggak perlu
Kita hanya pembukaan aja, pendahuluan aja. Pendahuluan aja. Udah selebihnya ya mereka belajar sendiri, tapi tetap kita pantau lah, ya kan? Jenis isomer berikutnya adalah isomer geometrik. Nah, seperti itu. Isomer ini terdiri dari isomer cis dan isomer trans. Bagaimana Bapak Ibu, keren kan? Makasih. Oke, kita kembali ke menu berikutnya ya, biar nampak ya. Ini ada kuisi terakhir, ini saya pakai kuisi. Kuisi. Mudah-mudahan ini bersahabat ya jaringannya ya. Waduh, ini kayaknya agak lama ini jaringannya. Lama dia nunggunya kan? Itu dia, muncul langsung. Jadi dia nggak berbeda ke top yang lain, tetap di situ juga. Seperti itu. Apanya? Untuk satu topik aja. Iya. Ya boleh lagi ya Bu. Bisa. Nah seperti itu. Udah tinggal klik-klik aja ini mana dia jawabannya ya kan, misalnya ini. Gitu. Jadi ada bonusnya. Oh senang mereka. Oh iya bro. Poin gitu. Seperti itu ya. Kemudian, nah ini yang tak kalah kerennya ya, game edukasi. Di sini saya memanfaatkan wow, ya, ya, wow. Nah ini dia, ya wow. Nah, jadi ini pertanyaannya ya Bapak Ibu ya, itu pertanyaannya. Terus anak-anak diajak untuk menjawab. Tapi supaya ini lebih keren, ada tantangannya, challenge-nya. Maka di sini ini jagoan kita, ya kan Bapak Ibu? Ini musuh. Jadi jangan kita fokus ke jawaban, perhatikan juga musuh kita ini. Karena sia-sia kalau kita hiraukan ini, maka nanti itu akan berpengaruh terhadap apa? Ini ada di pojok kanan atas ini ada darahnya, 3 hati ya, darah seperti itu. Iya, handphone. Iya, betul Bu. Iya, jadi kalau sudah habis darahnya, dia nggak bisa lagi melanjut ke game tersebut. Harus mengulang kembali. Seperti itu dia. Ada aplikasinya. Kita tinggal menyesuaikan apa yang kita akan kerjakan di sana. Seperti itu. Ada. Iya. Oke. Nah, kemudian di sini untuk refleksi saya manfaatkan Padlet. Dan ini sudah dilakukan sama anak-anak. Nah, kemudian ini saya buat referensinya. Nah, jadi kemarin pada saat pengumpulan tugas akhir itu harus ada referensi sebagai bukti bahwasanya semua yang kita kerjakan itu memang kita yang kerjain sendiri, bukan copy paste gitu. Jadi udah saya buat di sini video pembelajaran diakses dari, nah ini tinggal klik aja, ini udah saya linkkan ini, langsung terbuka nanti dia seperti itu. Oke. Dan yang terakhir kemarin Duta Teknologi mau minta supaya kita juga harus menunjukkan siapa ownernya yang membuat MPI pembelajaran ini siapa. Jadi saya boleh ini. Iya, seperti itu. Iya, oke. Dan juga ini udah saya link-linkkan ini. Jadi begitu kita klik nanti terbuka apa kita medsos kita ya, seperti itu dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ada yang ingin dipertanyakan? Silakan Bapak Ibu, saya berikan waktu. Kalau misalnya, Pak, bisa nggak buat prakteknya untuk AI tadi? Boleh, boleh. Oke, baik. Kita praktekkan sebentar ya Bapak Ibu untuk membuat media pembelajaran pakai AI dari Canva ya Bapak Ibu. Oke ya Bapak Ibu.
gitu ya, belum saya alihkan. Nah, misalnya ini ya, mudah-mudahan belum ada ini. Oke, misalnya ini contoh kecil aja. Nah, ini kan ada tulisan ini aja, kita apain nanti ya. Oke, kita siapkan AI-nya. Gimana cara membuat AI-nya? Lihat menu yang di sebelah kiri ini, ya, yang di sebelah kiri ini apa? Nah, itu kan ada aplikasi. Mana dia di sini? Sebentar, saya nggak nampak. Harus dari sini. Ah, ini, nampak ya? Yang ini kita klik. Sudah? Aplikasi ini ya, klik. Sudah? Terus scroll ke bawah. Cari yang ada gambar laki brewok. Ah, ini dia. Oke, sudah ya. Nah, jadi ketika kita klik siapa tadi, si manusia AI tadi, tampilannya jadi seperti ini, Bapak Ibu. Sudah? Nah, selanjutnya bagaimana mau buat diri kita ada di situ, gitu kan? Nah, Bapak Ibu tinggal klik ini aja, upload. Klik upload, pilih fotonya yang mana aja. Cuman pastikanlah jangan miring ya, karena nanti hasilnya pun miring, jelek, kan? Kalau bisa ya menghadap ke depan seperti itu, ya. Nah, misalnya saya pilih yang ini ya, sebentar, yang paling mudah tadi ya. Ini kan sudah ada warnanya kan? Sebentar. Ah, ini pun kemarin udah saya coba juga ini yang pas posisi kemarin yang ada Pak Leo. Di situ Pak Leo yang ngomong. Iya, Pak Leo yang ngomong. Padahal foto ya. Keren memang kayak ini. Nah, misalnya nih ya, saya pilih wajah saya sendiri lah. Izin ya Bapak Ibu, karena foto Bapak Ibu tidak ada di sini soalnya ya. Oke, nah ini kita copy ini tulisannya. Ya, pastikan di sini. Ini kolom untuk menuliskan kata-katanya. Ini ya. Iya, betul. Gak bisa text to voice atau voice to text. Di sini ya. Kenapa nggak ada? Aplikasinya ada. Saya ada. Tapi nggak pakai orang. Oke, nah selanjutnya Bapak Ibu anggaplah ini sudah kita buat ya, anggap. Terus kita mau buat ke versi bahasa Indonesia supaya dia bisa apa ya, supaya dia bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Ya, makanya kita pilih language. Cari Indonesia. Oke, ini dia. Terus mau suara lelaki atau suara perempuan? Iya, makanya menyesuaikan. Hah? Kalau suara perempuan jadi seperti ini dia Bapak Ibu. Bab 2 kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Flora Pixundolosis Amer, Conservatur Adipisci Elit. Majelis Scelerisque Sapientium et Ornamentorum Faucibus Ex. Nulla Elementundolosis Molis Elifes. Setting Campus Club. Untuk menampilkannya klik generate. Nah, generate seperti itu. Generate presenter. Ya, sabar ya, jaringan di kampung soalnya.
Bab 2 kajian pustaka. Penelitian terdahulu. Lorem ipsum dolosis amet, consequetur adipisci elit. Majelas scelerisque sapientium, et ornare totor faucibus et. Nullam elementum doloquis mollis eleve. Sed in tempus quam. Seperti itu ya, tapi ibu tadi minta coba suara perempuan. Bisa. Jangan sampai Bu, jangan sampai. Iya, jadi kita wajar apa ya laki-laki ya, biar lebih pas dia, nggak cocok jadinya kan. Gambar laki-laki suara perempuan, gitu dia. Jadi kesannya kita mengajar di situ, padahal bukan ya. Nah, kita hanya menyiapkan bahannya ini saja. Memang capek, tapi sekali, habis itu bisa dipakai selamanya. Bab 2 kajian pustaka. Nah ini lebih gagah kan? Lebih gagah suaranya. Subdolosit amet, consequetur adipisci elit. Majelas scelerisque sapientium, et ornare totor faucibus et. Nullam elementum doloquis mollis eleve. Sed in tempus quam. Membaca yang ada di sana tulisannya, kan itu yang dipakai. Bahasanya itu bahasa Spanyol. Kenapa nggak dia apa bahasa Indonesia? Dua ada di subbabnya. Ya, kita coba yang bahasa Indonesia asli. Hai, apa kabar kamu? Apakah kamu masih merindukan saya? Itu contohnya. Ya, oke ya Bapak Ibu. Baik. Jadi seperti itu. Ada rencana membuat seperti ini Bapak Ibu? Iya, diterapkanlah supaya anak itu senang. Siapa tahu dengan strategi ini anak itu tidak ada lagi ngantuk-ngantuk di kelas. Ya kan? Oke, baik. Ada lagi yang mau ditanya Bapak Ibu, silakan. Ini mumpung ada waktu. Buat link tadi loh Pak. Wow. Buat link itu ada aplikasi game. Apanya? Aplikasi apa Bu? Link tadi. Oh iya, saya kasih contoh ya Bapak Ibu. Saya buka kembali ini ya, Genialinya kembali ke awal. Oke, kita akan coba buat lembar kerja yang baru misalnya ini ya, Bapak Ibu ya. Sini gerak, kita masukkan artis. Dan artis, baru setelah itu, ya kita masuk yang inilah ya, blacknya boleh. Nah, gitu. Sudah ya Bapak Ibu ya, sampai sini bisa ya. Oke, misalnya nih tadi ada yang nanya bagaimana membuat game tadi ya Ibu ya. Oke, baik, pertanyaan yang bagus. Di sini sifatnya trial ya Bapak Ibu, sama halnya seperti Padlet ya. Jadi dibatasi 4 kali kita membuat aplikasi game edukasi dari wall, habis itu selesai. Maka kita harus edit lagi seperti itu. Oke, sebentar saya buka dulu ya. Oke, kita buka Google ya untuk membuat game tadi ya. Kita buka Google Chrome, ketikkan di situ wall. Atau kalau mau langsung dari addressnya wall.net sama saja. Buka Chrome. Sudah. Nah, seperti ini dia. Nah ini Bapak Ibu. Jadi pada Chrome kita ketikkan wall atau langsung di addressnya wall.net sama saja. Dan kita klikkan yang ini. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang baru pertama diharapkan buat akun dulu ya. Sudah. Setelah selesai, barulah kita membuat gamenya. Kita klik yang ini,
screen activity. Ini Bu yang atas biru, ya kan? Nah, kita klik maka akan muncul lagi ini semua. Inilah dia fitur game-game online. Iya, ini template-nya. Isinya kita lah. Mau apa kita bikin pertanyaan-pertanyaannya seperti itu. Nah, misalnya kita mau bagi kelompok. Saya pernah pakai ini juga, mau bagi kelompok. Gitu. Spin the wall, gitu ya. Jadi kita masukkan nama-nama si anak, baru nanti dia akan bersuara seperti itu. Di mana berhentinya, maka itulah kelompok satu nanti sampai semua selesai. Oke ya. Iya. Iya. Betul. Iya, jadi mutar dia seperti itu. Iya, makin banyak makin kecil seperti itu. Ya kan, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini dia. Cuma karena di sini saya rasa masih bisa nggak ya mesnya ya? Tidak bisa lagi mesnya. Sudah 3 kali menggunakan saya mes. Nah, ini kan. Udah, ini artinya kita disuruh bayar pro. Jadi kalau seandainya udah kita ganti aja deh ini, ya kan? Mau buat yang lain udah. Ini aja edit konten. Ganti pertanyaannya. Hapus. Iya, sama. Jadi kalau kita nggak mau model kayak tadi, kita pilih aja yang tadi. Ini kan banyak pilihannya ya, mau tulis, mau apa. Per item, iya, per item itu 3 kali mencoba. Iya. Jadi kalau kita tambahkan satu lagi harus yang baru, bukan yang sama dia ya, seperti itu. Boleh coba Bapak Ibu, apalagi waktu pertama nanti muncul itu mesnya. Iya, login dulu, bikin akun dulu kita. Jadi karena Juli udah tarik, kita keluarkan ya. Ya boleh lagi, nggak boleh lagi. Jadi gitu nanti Bu Dewi ya. Biar saya narik, saya nggak narik. Ya, kita lihat siapa yang narik bukunya. Iya. Kita putar lagi jual-jualannya ya Bapak Ibu. Siapa lagi yang lari ini?
Ya, membuat backgroundnya dari sini ya Bapak Ibu ya, backgroundnya kan ini kan putih polos. Kita mau buat background ya, ini biru. Nah, atau bisa juga kita pakai background lain di luar dari yang bawaan Geniali, bisa ya, upload image ya namanya ya. Nah ini kan bawaan dari apa? Dari Geniali sendiri. Oke, seperti itu. Nah ini kayak Canva gitu ya, seperti itu. Oke, baik. Misalnya ini kita buat apa ya? Misalnya, oke saya cek. Misalnya ini 4 balik kan. Nah ini di mana dia? Di slide beberapa gitu ya kan. Ya ini tadi kan umpan balik. Ini ada di slide ke-15. Berarti di sini kita tambahin Bapak Ibu di menunya ini. Ya. Supaya nanti kita klik langsung terbuka dia slide umpan balik yang dimaksud ya. Oke, ini kita copy saja ya. Ini kita copy. Seperti biasa ya. Baik. Ya, misalnya kita mau membuat slide baru lah nanti kan. Ini kan baru sampai sini saja. Misalnya kita mau menambah umpan balik ini ceritanya. Nah, biar enak sekali kerja ini aja kita copy Bapak Ibu. Ini copy di blok ya kan. Copy, Ctrl C, baru Ctrl V. Nah, jadi kita misalnya mau menambah slide umpan balik. Jadi kita scroll ke bawah, kita klik sekali ke sini untuk menambah halaman baru, klik add page seperti itu. Baru blank, klik blank, baru add. Udah. Nah, ini kan polos putih, mungkin kayaknya kurang keren gitu kan. Mau buat background yang keren sedikit lah gitu. Misalnya mau dikasih warna seperti ini boleh, biru ini. Kayaknya biasa aja gitu kan. Oke, kita coba yang lain. Di sini sudah ada tambahannya Bapak Ibu. Ini bawaan. Tapi kalau misalnya biasa aja nih, boleh kita ambil dari Pinterest, ya kan? Baru klik upload image yang tadi untuk menambah background yang baru sesuai dengan yang kita inginkan. Iya, karena pada dasarnya Geniali ini ya bawaan dari PowerPoint, presentation Canva itu aja. Cuman yang membedakannya ada keunikannya. Dari Geniali ini kita bisa memasukkan platform lain di luar dari milik Geniali itu sendiri. Contohnya seperti game online tadi, game edukasi, quizzes, Canva juga bisa kita ekspor ke situ. Jadi tanpa mau buka tab baru gitu kan, misalnya kita mau buka Word, kita tab baru lagi, tidak perlu seperti itu, langsung dari Geniali
iya. Tautan embed namanya. Oke, ini baru ya. Udah ya. Nah, kita akan coba buat di sini. Tapi sebelum ya, kita buat baru ya. Oke, sebentar kita ini polos. Nah, kita buka ini tadi bu. Misalnya yang ini kan sudah nggak bisa lagi mau baru harus buat akun baru kan. Misalnya yang ini kita buka. Yang ini tadi kan. Nah, ini kan ada embed. Embed. Jadi bukan share ya, embed jadi apa ya? Ini embed menautkan tautan. Ini bukan apa bu? Embed. Ya udah kan embed. Kalau ini yang kita klik nanti nggak akan terbuka itu. Iya, karena nggak bisa membaca. Itu. Dia sistem dari email itu hanya bisa membaca tautan yang kita sematkan itu, bukan dari linknya ya, dari embed. Ini kita klik bu. Nah ini kita copy. Iya, langsung aja copy gini. Baru kita beralih ke Geniali. Terus kita sorot ke Excel. Iya lah, untuk memasukkan tautan tadi. Ya kan? Baru, nah ada saya pilih ya bu. Kemudian kita pastikan Ctrl V Excel. Nah muncul ya tuh seperti itu. Iya. Belum, kalau kita arahkan sama seperti tadi caranya di slide berapa deh ini? Terakhir kan ada nomornya bu. Ini kita klik page-nya. Apakah 16? Oke, kita kembali ke atas ke menu yang tadi. Ini dia baru tadi kan. Nah, go to page. Di mana tadi dia ini kan? Oke, save. Nah, kita munculkan bagaimana hasilnya. Apakah berhasil gitu. Oke ya, Bapak Ibu, saya rasa tidak ada lagi atau ada lagi mau ditanya? Tidak ada ya? Habis semua? Oke. Iya bu. Ternyata anak tuh dimakan antusias. Aku tuh dalam di mesin itu bahasa Inggris itu teks Jawa teks ini. Tapi bahasa Inggris kayak bahasa Inggris lah. Yalah, ini kayak tahu dia apa itu maksudnya. Ya udah, sebagai awal ibu buat video dulu. Iya. Iya berhubungan dengan materi yang disampaikan lah. Seperti itu baru sekalian juga materinya. Kalau untuk flipbook udah tahu Bapak Ibu semua kan? Flipbook. Iya. Sudah tahu caranya kan? Iya, gampang itu. Yang penting buat dulu filenya dalam PDF. Misalnya dari Canva kan, presentasi kan. Diunduh buat PDF. Baru habis itu kita buka Aniflip. Banyak itu mau yang mana buka Aniflip lah. Yang saya pakai Aniflip. Tapi login dulu ya, kalau nggak bisa masuk ya. Ya Aniflip baru nanti ada di situ Create apa namanya, saya lupa harus buka dulu juga sih. Iya Create apa untuk bekerja yang mau kita apakan untuk uploadnya gitu. Iya. Udah tinggal nunggu beberapa menit keluar hasilnya gitu. Iya, cuman inilah apa namanya kekurangannya kalau gratisan ini ya itu juga nggak bisa diunduh, harus bayar, semua berbayar. Karena ya tahu lah kan, manusia itu kan butuh makan juga membuatnya kan. Iya, mahal ilmu itu katanya, jadi harus berbayar, jadi kita harus pakai handphone kalau mau bisa mengunduhnya. Itu kekurangannya. Nah, padahal kita punya sendiri kan, tapi nggak bisa kita unduh gitu. Iya. Iya, yang gratisan itu yang bisa kita manfaatkan dulu untuk kita bagi. Ini luar biasa berbagai praktik baiknya. Oke, baik. Motor tank bawa kayu. Thank you very much for you all. Selamat siang Bapak Ibu yang saya hormati.
Saya Ibu Rosmala Dewi, Guru Bahasa Indonesia dari SMA Negeri 1 Makassar. Ya, terima kasih untuk Bapak narasumber atas ilmu yang kami terima ya Pak ya. Bapak sudah memberikan ilmunya dari pembatik level 4. Nah, testimoni yang dari saya ini, saya mengikuti semacam webinar ini Pak, sangat gembira Pak ya, sangat senang karena di sini saya dapat ilmu baru. Ada 3 Pak, ada word, ada hyperlink, ada tadi saya dengar lagi Padlet ya Pak. Pokoknya saya sangat senang Pak, rupanya pembelajaran itu bisa pakai game. Nanti akan saya terapkan ya Pak di pembelajaran bahasa Indonesia. Demikianlah testimoni dari saya. Terima kasih, selamat siang. Terima kasih. Saya Nirmala Siregar, guru bahasa Inggris di SMA 1 Makassar. Saya cukup berterima kasih kepada Bapak Herbert Sidi Manalu yang sudah berbagi praktek baik hari ini dalam melengkapi tugas pembatik keempat. Testimoni saya ini merupakan sesuatu yang luar biasa. Kenapa saya bilang luar biasa? Karena banyak istilah yang saya belum tahu gitu. Ternyata banyak sekali yang bisa kita gunakan, istilah-istilah ataupun aplikasi yang ada disediakan di teknologi gitu ya, informatika itu luar biasa ya. Kita bisa buat pembelajaran itu menyenangkan, baik untuk diri kita maupun untuk siswa-siswa kita. Pokoknya luar biasa. Jangan lupa gitu ya, selalu berbagi praktek baik. Itu aja. Terima kasih. Yang Bapak Ibu, perkenalkan nama saya Anita Ritoman. Saya guru bidang studi matematika di SMA Negeri 1 Makassar. Yang pertama saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Herbert atas praktik baik yang sangat baik. Apalagi saya membawakan bidang studi matematika, tidak dipungkiri itu adalah mata pelajaran yang benar bagi siswa ya. Dengan adanya multimedia interaktif ini, itu akan saya coba Pak, akan saya aplikasikan di mata pelajaran matematika. Saya berharap dan saya pastikan itu sangat bermanfaat untuk pembelajaran. Sekian Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Salam sejahtera kita. Hari ini kita memperoleh praktik baik dari salah satu teman kita, salah satu guru yang ada di SMA Negeri 1 Makassar. Apa yang telah disampaikan, berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman tentang materi-materi yang telah disampaikan sangat bermanfaat bagi kita semua untuk kemajuan pendidikan yang ada di sekolah kita ini. Jadi apa yang sudah kita dapatkan hari ini tentang pembelajaran tadi, baik menggunakan beberapa platform, beberapa multimedia, bisa menjadi tambahan untuk metode-metode belajar kita di kelas nanti. Dan kami juga selaku guru yang ada di sini mengucapkan banyak terima kasih kepada narasumber kita hari ini atas ilmu yang sudah disampaikan kepada kami semua. Mudah-mudahan apa yang kami dapat hari ini bisa bermanfaat untuk hari esok. Sekian dan terima kasih.